Assalamualaikum. Selamat datang di channel Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu teknik sipil. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Nah, kita sama ini mencari gaya-gaya batang dengan cara garis pengaruh. Nah, demikian juga persamaan tersedianya itu juga 3 ini. Sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Hampir sama dengan liter ya. Liter itu dipotong dulu ya. Potong tergantung yang mana yang mau dicari. Batang 1, kalau motong 1 ini berarti yang mau dicari itu batang 5 dan batang 1. Kalau yang dipotong ini potongan 2 ini berarti yang mau dicari itu batang 6, batang 10, batang 2. Kemudian kalau dipotong yang ini dan potongan ketiga ini berarti dia mencari batang 7, batang 12 dan batang 3. Demikian juga ini batang, kalau potong ini berarti 8 dan batang 8 dan batang 4. Nah, ini ternyata yang batang 11 harus motongnya begini, karena kalau potong ke sini itu ternyata ada 4 batang, sehingga tidak boleh karena persamaan yang tersedia hanya 3, sehingga ini ada bagian atas bisa bagian yang kiri, bagian bawah, sehingga bisa meninjaunya sebelah atas atau sebelah bawah. Tapi kalau pada garis pengaruh itu ada ketentuannya sendiri. Nah, kita misalkan ingin mencari garis pengaruh di batang 1. Sama ini kita lihat misalkan bebannya ini 10 ton, 5 ton, tidak apa-apa, ini bisa dicari dengan garis pengaruh. Yaitu untuk batang 1, yaitu bebannya ini. Tetapi pada saat memproses garis pengaruh, maka beban ini ditiadakan dulu, yaitu diganti dengan 1 ton berjalan dari A sampai ke B ini. 1 tonnya berjalan dari A sampai ke B, atau sebaliknya dari B sampai ke A, terserah. Ini kalau misalkan kendaraan, maka bisa jadi ini kendaraan berjalan dari A sampai ke B, tapi suatu ketika dia berjalannya dari B sampai ke A, sehingga hasilnya seperti ini. Ketika 1 ton di sembarang tempat, misalkan X dari sini, maka RA nya itu dengan L min X per L, kemudian RB nya adalah X per L. Ini caranya sama, ini mencari RA berarti sigma MB sama dengan 0, maka RA nya sama dengan ini. Kemudian pada saat mencari RB, maka sigma MA sama dengan 0, maka RB nya X per L. Kita masukkan misalkan X nya sama dengan 0, karena X nya itu berjalannya dari A sampai ke B, sehingga X nya di sini, X nya, maka X sama dengan 0 berarti posisinya ada di A, maka RA nya itu sama dengan 1, RB nya sama dengan 0. Kemudian jika X nya sama dengan X, nah ini X nya sama dengan L, maksudnya itu 1 tonnya itu ada di A. Kalau X sama dengan 0, 1 tonnya itu ada di A. Berapa RA? Berapa RB? Kemudian yang ini X sama dengan X, L. Artinya apa? 1 tonnya itu ada di titik B. Berapa RA nya dan berapa RB nya? Ternyata hasilnya seperti ini. Jadi kalau digambar sama dengan di waktu kita dibalok garis pengaruh di balok ini, sehingga GP nya ini 1, ini garis pengaruh RA, dan ini garis pengaruh RB. Nah, kemudian beban yang 1 ton tadi itu ini beban 10 ini kita hapus semua, nggak ada, sehingga seolah-olah bebannya itu tidak ada sama sekali, diganti dengan beban 1 ton yang bergeraknya dari sini. Jadi sekira prosesnya hampir sama dengan dengan di balok. Contoh ini misalkan jika 1 ton di kiri potongan, maka kita harus memandang yang kanan. Kenapa? Kalau di kiri, 1 ton ada di sini, 1 ton ada di sini, maka kalau kita berdirinya di sini, kita pandang berarti yang kiri itu ada 2 gaya, yaitu 1 ton sama RA. Kemudian yang kanan itu hanya ada RB saja, maka disuruh pandang yang kanan. Jadi suruh milih yang paling sedikit. Nah, ini tidak boleh kiri boleh, kanan boleh, tidak boleh. Kalau seperti liter kan boleh kiri, boleh kanan. Tapi kalau pada garis pengaruh, kalau bebannya 1 ton ada di sebelah kiri potongan, maka dia harus memandang sebelah kanan. Ini harus memandang kanan. Sehingga kita mencari sigma MF. Kenapa sigma MF ini titik M nya di sini?
Karena yang terpotong ternyata itu ada 5. Batang 5 dan batang 1. Sehingga batang 5 ini gimana caranya? Harus sama dengan 0. Supaya nanti batang S1 ini muncul. Nah, ketika dipilih di sini, maka S5-nya itu 0. Karena kita pandang yang kanan. Kanannya seperti ini. Jadi sigma MF-nya di sini. Nah, MF-nya di sini. Sehingga kalau kita mandang yang kanan, RB kali MF. Sehingga S5-nya sendiri itu sama dengan 0. Sehingga dimatikan kalau istilahnya itu. Sehingga tinggal S1-nya. S1-nya berapa? Nah, di sini sigma MF sama dengan 0. Maka min RB kali 6 jaraknya. Jadi FS ini RB-nya berapa? 2, 2, 2. Berarti RB kali 6. Minus karena dia berlawanan jarum jam. Minus ini. Ditambah S1. Asumsinya seperti ini. Arahnya ke sana. Jadi dia searah jarum jam. Berarti positif. Positif S1 kali 1,5. Ini jaraknya dari sini ke sini 1,5. Sehingga hasilnya S1 itu sama dengan 6 RB dibagi 1,5. Sehingga sama dengan 4 RB. Kalau garis pengaruh di sini biasanya berapa kali RB. Jadi RB-nya itu jangan sampai hilang. Jadi RB-nya berapa? Ininya yang berubah ini. Jadi koefisien dari RB-nya itu sendiri. Sehingga jangan sampai menghilangkan huruf reaksi RB ini. Sehingga supaya nanti gambarnya itu seperti terlihat ada hubungannya dengan RB. Karena kalau ini ditanya, kalau ini rangka batang, karena di antara dua tumpuan itu selalu dipengaruhi oleh RA dan RB. Kalau balok itu kan bisa lebih panjang nih. Kalau rangka batang itu cukup di antara ini, sehingga pengaruhnya selalu ada RB dan ada RA. Nah, ini ketika 1 ton di kanan potongan, maka pandang kiri. Jadi harus kita memilih yang kiri, tidak milih, harus pandang kiri. Tidak boleh kanan, tidak boleh. Jadi harus kalau ketika 1 tonnya di kanan potongan, maka tetapi gambarnya itu mesti di sini, di kanan ini, di kanan potongan ini. Sehingga kalau kita pandang kiri, kita memilih sigma MF sama dengan 0, sama. Jadi sigma MF-nya sama dengan 0, sehingga FM-nya sama dengan RA, ini searah jarum jam kali 2. Nah, ini kali 2 ini. Kemudian S1-nya ini, karena ini berarti ini S1-nya kan berlawanan jarum jam, berarti negatif S1 kali 1,5. Ini jaraknya 1,5. Sehingga hasilnya seperti ini. Berapa S1? Ternyata dia sama-sama positif. Nah, ini dengan ini pandang kiri pandang kanan tidak harus sama. Ya, tidak harus sama, tapi ada kalanya juga sama. Ini Pak, kok tidak sama ini ya? Ini memang tidak perlu sama. Karena kita pandang kiri pandang kanan bukan untuk mencocokkan, tetapi untuk menghitung. Sehingga ternyata hasilnya yang kalau dilihat dari pandang kiri maka 4,5. Tapi perhatikan kalau gambarnya seperti ini, jadi di kanan potongan. Sehingga kalau gitu gambarnya akan seperti ini. Jadi kalau ini platnya, maka gambarnya seperti ini. Nah, ini berapa RB ini? Ternyata 4 RB. 4 RB. Kalau yang ini adalah 4/3 RA. Karena ininya 1, kalau 4-nya berarti 4 kalinya. Berarti kalau ini 4/3 berarti ya. Sehingga hasilnya yang dihasil adalah yang ini. Nah, ini. Nah, yang dihasil itu menjadi GPS1. Nah, GPS1 ini bisa kalian hitung dengan cara yang sama, itu masukkan ini. Ini di sini. Ini di sini. Nah, ini di sini. Bisa jadi ininya ini tidak persis ya. Ini kalau pakai skala, karena ini tidak pakai skala, ini 10, ini 5, ini 10. Sehingga ordinat ini, nah ini misalkan ini Y1, ini Y2, ini Y3. Maka gaya batang S1 sama dengan ini 10 kali ini ordinatnya Y1 ditambah 5 kali Y2 ditambah 10 kali Y3 sama dengan berapa. Nah, itu harusnya sama dengan hitungan, bukan dengan garis pengaruh, misalnya dengan liter, dengan keseimbangan titik buhul, atau dengan kremona. Harus sama hasilnya, tidak boleh tidak sama. Sehingga
kita bukan berarti ini garis pengaruh hanya menghitung akibat beban bergerak saja. Beban tetap pun itu bisa dihitung, sehingga kita pastikan berapa gambar GP S1 nya, sehingga dari sini kita bisa lihat. Nah, kalau ingin tahu berapa ordinat ini, nah ordinatnya ini berapa, ya tinggal ini banding ini sama dengan ini banding bentang semua. Demikian juga yang ini sama dengan pakai LA juga boleh, sama ini banding ini sama dengan ini banding totalnya ini. Jadi perbandingan segitiga, sehingga perbandingan segitiga itu selalu dipakai, makanya diapalin waktu di SMA itu. Jadi kalau garis pengaruh di gaya-gaya batang ini juga bisa dengan beban mati, beban hidup. Nah, jadi kalau mengerjakannya seolah-olah beban yang bekerja itu tidak ada, diganti dengan beban 1 ton. Sehingga kalau misalkan beban diopter pusat, yang penting ini, jadi bebannya dikalikan ordinatnya ini. Sehingga pertama kali itu harus menentukan gambar garis pengaruhnya seperti apa. Misalkan ini gambar garis pengaruhnya S1 adalah seperti ini, yaitu dipengaruhi oleh RB-nya 4 kali besar, lebih besar dari RB-nya. Kalau ini 4/3 kali RA-nya. Hingga nih, kalau bebannya dia merata, nah, kalau berjalan merata, misalkan seperti ini. Nah, ini terserah. Nah, ini bebannya seperti ini. Maka kalian harus menentukan ini harus sama ini. Ordinatnya ini. Ini sama. Nah, kita caranya tentukan ini. Misalkan sini X, ini ada jaraknya, ini sudah ada. Terus ini juga. Nah, ini kan panjangnya 8. Berarti 8 dikurangi panjangnya ini. Misalkan ini 4. Nah, dikurangi 4 dikurangi X. Sehingga hasilnya berapa ini? 8 berarti 4 min X. Nah, sehingga posisinya harus diatur sedemikian rupa supaya ini. Nah, karena posisinya seperti itu, maka ini muncullah Y1. Ini muncullah Y2. Nah, berarti Y1-nya dicari dengan perbandingan jarak-jarak tadi itu. Sehingga ini hasilnya berapa ini jaraknya. Ini otomatis jaraknya ada. Sehingga pakai perbandingan segitiga, sehingga didapatlah harga E. Ketika X-nya dapat, nah, ini dapatlah ini. Sehingga besarnya gaya S1 itu sama dengan luas. Berarti luasnya yang ini tadi, luas itu dikali Q-nya saja. Berarti bukan Q besar ya, bukan Q besar, ini bukan. Yang itu yang Q kecilnya aja. Jadi Q1 itu kali luasnya ini. Sehingga hasilnya itulah besarnya gaya-gaya batang. Sehingga jangan berasumsi bahwa gaya-gaya batang itu tidak ada hubungannya dengan beban. Jadi kalau bisa itu beban yang ada yang dihitung secara liter, secara keseimbangan titik buhul, secara kremona itu bisa di cross check dengan menggunakan garis pengaruh ini. Garis pengaruh itu bisa menghitung akibat beban berjalan, juga berhitung seperti ini, bebannya diem seperti ini itu bisa juga dihitung ya. Sehingga nanti cross check sama enggak dengan yang hasil keseimbangan titik buhul, kremona dan liter. Kalau sama berarti garis pengaruhnya oke berarti. Sehingga kita bisa melanjutkan perhitungan yang lain. Karena selama ini asumsinya itu seolah-olah bahwa garis pengaruh itu hanya untuk menyelesaikan akibat beban-beban berjalan saja. Padahal beban diem pun itu bisa. Ya, bisa kita buktikan dengan perhitungan secara bisa nyata ya, dibuktikan dengan ilmu ya, bukan hanya sekedar teori saja. Jadi dengan ilmunya dihitung seperti ini, maka bisa didapat. Sehingga ketika ada mahasiswa mengerjakan 4 metode itu, tetapi seolah-olah terpisah, sehingga biasanya itu garis pengaruh untuk menghitung beban-beban bergerak. Harusnya itu beban yang tetap itu jadi supaya menjadi cross check kepada bagaimana kalau dia menggunakan garis pengaruh, apakah benar, apakah tidak benar. Sekian saya kira gitu, sampai ketemu di video berikutnya.